Tragedi tewasnya kakak beradik dalam kolam bekas galian tambang batu bara di Jalan Flamboyan Samarinda menambah panjang daftar korban tenggelam. Peristiwa terkini terjadi di Jalan Flamboyan Jalan Lubang 3, RT 09, Kelurahan Lobuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kaltim mencatat dengan kejadian ini total korban tewas di lubang bekas galian tambang sejak tahun 2011 hingga tahun 2024 ini menjadi 47 orang. Artinya dalam hal ini, negara ABA dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini yang terjadi sejak tahun 2011, tegas Dinamisator Jatam Kaltim, Marekasari, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin 5 Mei 2024. Mareta menegaskan ancaman jatuhnya korban jiwa karena kerusakan yang ditimbulkan aktivitas penambangan legal maupun ilegal diyakini tak bisa dihentikan. Pemerintah di level daerah hingga pusat tidak mampu menjamin keselamatan masyarakat yang merupakan hak dasar, tegasnya mengkritik untuk lokasi yang menewaskan Rindu 11 dan Rihan 9. Mareta mengaku pihaknya masih ingin memastikan lubang bekas galian tambang itu masuk konsesi. Siapa? Ia mengatakan berdasarkan titik koordinat yang mereka peroleh lokasi kolam itu merupakan konsesi PT Trisensa Mineral Utama. Namun berbeda dengan fakta yang berhasil dihimpun awak media di tempat kejadian perkara TKP, seluruh warganya menegaskan lubang bekas galian tambang itu merupakan peninggalan PT Transisi Energi Satu Nama. Mareta mengatakan, apabila lubang tersebut memang bekas peninggalan PT Transisi Energi Satu Nama, artinya memang sudah tidak lagi aktif. Kami tahu dulu PT Transisi Energi Satu Nama disebut-sebut milik ex-wali kota Samarinda Syahri Jaang. Karena seingat kami, pada tahun 2015 ada anak meninggal, juga di lubang tambang, dan dugaan kami dulu punya konsesinya pas Syahri Jaang. Tapi nggak tahu seberapa banyak kepemilikannya. Apalagi tambangnya telah selesai jadi pertanggungjawabannya sulit, pungkasnya. Terkait tenggelamnya kakak beradik itu saat berenang di eks galian tambang batu bara pada Minggu, 5 Mei 2024, siang itu sudah diperkirakan warga sekitar akan terjadi. Pasalnya mereka yang sudah lebih dari 10 tahun bermukim di sekitar kolam yang berjarak sekira 200 meter dari jalan utama atau jalan Flamboyan itu tidak dapat menghalau kedatangan warga dari luar untuk masuk. Karena kan jarak permukiman ke kolam bekas galian tambang ini cuma selangkah belakang rumah warga, kata Jadi, salah satu warga setempat. Pria 52 tahun yang telah lama tinggal di dekat kolam bekas galian tambang itu menceritakan bahwa sebelum ditinggalkan tragedi kecelakaan kerja pernah terjadi di lubang bekas galian itu. Ada satu ekskavator yang tenggelam. Beruntung operatornya selamat. Jadi sampai saat ini alat berat itu belum pernah diangkat, ungkap Jadi. Jika dilihat dari Google Maps, kolam bekas galian tambang itu tertulis Danau Haji Ilan. Namun tak seorang pun warga mengenal siapa Haji Ilan tersebut. Yang warga tahu danau mematikan itu diciptakan oleh PT Transisi Energi Satu Nama yang kini sudah tidak diketahui di mana rimbanya. Tak ada sumber yang jelas menceritakan histori perjalanan aktivitas penambangan PT Transisi Energi Satu Nama sejak mulai beroperasi hingga berakhir. Namun jejak digital mencatat, pada Desember 2015 ketika Pemprov Kaltim dipimpin Awang Faruk Ishak, salah satu perusahaan tambang batu bara yang kental dikait-kaitkan kepemilikan sahamnya dengan mantan wali kota Samarinda Syahri Jaang itu masuk dalam daftar hitam yang dihentikan seluruh aktivitasnya karena menjadi salah satu penyebab hilangnya nyawa di lubang tambang sejak 2010 hingga 2015. Berdasarkan penelusuran awak media, di masa kejayaannya PT Transisi Energi Satu Nama merupakan perusahaan tambang batu bara yang memiliki konsesi di dalam kota yakni tepatnya di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Seperti kegiatan penambangan ilegal yang ditemukan pada Agustus tahun 2023 di pinggir Jalan Jakarta 2, Tirti 15, Kelurahan Lokbahu, Kecamatan Sungai Kunjang, tepatnya di samping SMP Negeri 38. Kala itu, sejumlah media lokal berhasil mewawancarai pengawas kegiatan penambangan yakni Adul, namun saat itu Adul mengklaim kegiatannya itu hanyalah melakukan pematangan lahan. Namun ia mengakui tanah miliknya tersebut dulunya merupakan bagian dari konsesi PT Transisi Energi Satu Nama. Bahkan Adul mengklaim konsesi tambang itu sampai di wilayah Kelurahan Lokbahu.
Tetapi dulu itu tanah saya ini hanya dijadikan sebagai lokasi penampungan tanah overburden OB dari tambang PT Transisi Energi Satu Nama, turut adul kala itu. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab akan tragedi hilangnya nyawa manusia di danau bekas galian tambang yang terus berulang di benua Atam ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.